Assalamualaikum, halo semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang pengembangan desain pembelajaran, sebuah proses yang penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan menarik. Yuk kita mulai. Materi pertama kita mulai dari definisi desain pembelajaran. Desain merupakan suatu proses rancangan yang direncanakan sebelum membuat suatu objek, sistem, komponen, atau struktur. Secara garis besar, desain pembelajaran sendiri memiliki definisi, yaitu proses yang terorganisir dan sistematis untuk merencanakan pengalaman belajar yang mencapai tujuan pendidikan. Definisi tersebut sejalan dengan definisi menurut para ahli. Yang pertama, Seals and Rickey yang menyebutkan bahwa design is process of specifying condition of learning. Yang kedua, ada Yaomi yang menyatakan bahwa desain pembelajaran adalah proses penentuan metode pembelajaran yang tepat untuk mengubah siswa. Yang ketiga, ada Riegel yang mendefinisikan desain pembelajaran sebagai kumpulan ide-ide tentang bagaimana menerapkan teori belajar dan pembelajaran untuk membantu seseorang belajar. Yang keempat, ada menurut Geigne yang menekankan bahwa desain pembelajaran bertujuan untuk membantu proses belajar yang memiliki fase segera dan jangka panjang. Nah, dalam desain pembelajaran memiliki beberapa komponen utama, yaitu yang pertama adalah peserta didik. Peserta didik menjadi fokus paling penting atau paling utama karena kita harus memahami karakteristik, kemampuan awal, dan kebutuhan mereka agar pembelajaran menjadi relevan. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus jelas, terukur, dan relevan dengan kebutuhan siswa juga. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Strategi ini bisa berupa pendekatan makro untuk jangka panjang atau mikro untuk sesi belajar harian. Yang keempat, media dan sumber belajar. Media seperti alat peraga, teknologi digital, atau bahkan cetak mendukung penyampaian materi. Yang kelima, evaluasi. Evaluasi digunakan untuk mengukur sejauh mana siswa memahami materi dan mencapai tujuan pembelajaran. Nah, desain pembelajaran ini memiliki beberapa model yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Yang pertama, model ADI. Model ADI terdiri dari 5 tahap, yaitu analisis, desain atau rancangan, development atau pengembangan, dan evaluation atau evaluasi ataupun umpan balik. Yang kedua adalah model Azure, yaitu model yang memanfaatkan media dan teknologi dalam pembelajaran serta melibatkan partisipasi aktif siswa. Azure sendiri memiliki kepanjangan dari analysis learnings atau menganalisis peserta didik, state objective atau menetapkan tujuan, select method, media and materials, yaitu memilih metode, media dan materi, utilize media dan materials, menggunakan media dan materi, require learner participation atau melibatkan peserta didik secara aktif. Yang ketiga ada model CAM. Yang menjadi fokus dalam model CAM ini adalah penentuan tujuan yang terukur, karakteristik siswa, dan koordinasi strategi pembelajaran. Dan model terakhir yaitu model Dig and Carry, yaitu model yang menggunakan 10 langkah sistematis dari analisis hingga evaluasi sumatif. Selanjutnya adalah pengembangan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar sehingga makna atau pesan yang akan disampaikan menjadi lebih jelas dan tujuan pendidikan atau pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Media pembelajaran sangat penting dalam proses pembelajaran karena guru atau pendidik dapat menyampaikan materi kepada peserta didik menjadi lebih bermakna. Pendidik tidak hanya menyampaikan materi berupa kata-kata dengan ceramah, tetapi dapat membawa siswa untuk memahami secara nyata materi yang disampaikan tersebut. Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam pengembangan media pembelajaran. Yang pertama, sesuai dengan tujuan. Media pembelajaran harus dipilih berdasarkan tujuan instruksional di mana akan lebih baik jika mengacu setidaknya 2 dari 3 ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini bertujuan agar media pembelajaran sesuai dengan arahan dan tidak melenceng dari tujuan. Yang kedua, praktis, luas, dan bertahan. Media pembelajaran yang dipilih tidak harus mahal dan selalu berbasis teknologi. Pemanfaatan lingkungan dan sesuatu yang sederhana namun secara tepat guna akan lebih efektif dibandingkan media pembelajaran yang mahal dan rumit.
Yang ketiga, pengelompokan sasaran. Siswa terdiri dari banyak kelompok belajar yang heterogen antara kelompok satu dengan yang lain. Tentu tidak akan sama. Untuk itu, pemilihan media pembelajaran tidak dapat disamaratakan. Yang keempat, mutu teknis. Pemilihan media yang akan digunakan harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Guru tidak bisa asal begitu saja menentukan media pembelajaran meskipun sudah memenuhi kriteria sebelumnya. Media pembelajaran yang saat ini banyak digunakan adalah media pembelajaran berbasis cetak, berbasis audio visual, berbasis animasi, dan berbasis game edukasi. Materi terakhir yaitu evaluasi dan revisi desain pembelajaran. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation dari akar kata value yang berarti nilai atau harga. Nilai dalam bahasa Arab disebut al-qiyamah atau al-takdir yang bermakna penilaian atau evaluasi. Secara terminologi, beberapa ahli memberikan pendapat tentang pengertian evaluasi. Di antaranya ada Edwin dalam Ria Ramayulis yang menyatakan bahwa evaluasi mengandung pengertian suatu tindakan atau proses dalam menentukan nilai sesuatu. Lalu ada juga dari M. Khabib Toha yang mendefinisikan evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah langkah penting untuk menilai efektivitas desain pembelajaran. Nah, ada dua jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan atau topik dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran telah berjalan sebagaimana yang direncanakan. Yang kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir tahun pelajaran atau akhir suatu jenjang pendidikan yang di dalamnya tercakup lebih dari satu pokok bahasan dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat berpindah dari satu unit atau satu materi atau satu topik ke topik yang berikutnya. Untuk apa sih evaluasi ini? Evaluasi bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan desain pembelajaran dan memberikan dasar untuk perbaikan berkelanjutan. Dari keseluruhan materi dapat disimpulkan bahwa desain pembelajaran adalah kunci untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan efektif dengan memahami komponen, model, media, dan evaluasi desain pembelajaran. Kita dapat membantu siswa mencapai kompetensi mereka dengan cara yang lebih baik. Semoga materi ini bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.